dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemal Gani. Selamat malam semuanya. Kita sapa juga pendengar yang ada di udara. Selamat malam semuanya. Dan saat ini kita sudah mulai terhubung di udara. Jadi audiens kita tidak aja yang ada di sini, tapi yang ada di luar sana di seputar kawasan Jabodetabek dan mungkin juga karena kita streaming juga, Bu. Jadi kita bisa di seluruh dunia bisa, kalau streaming kita bisa mendengarkan acara kita malam hari ini. Dan kita ingatkan lagi, PR Corner ini kan hadir setiap malam, setiap malam Senin malam ya Bu ya. Senin malam. Jadi grogi sih Senin malam itu di Light FM. Ya, dari jam 20 sampai dengan jam 21. Dan tamu istimewa malam hari ini Kevin tuh paling takut kalau salah nyebut nama. Aduh. Jadi mendingan ambil kartu namanya ya, karena ini bertanggung jawab terhadap orang tuanya nanti. Ini di sini tamu yang hadir adalah Mas Putra Nababan. Beliau Bang. Ya. Oh iya. Bang Bener Putra ya, Bang Putra Nababan. Beliau ini adalah pimpinan redaksi dan editor in chief dari Metro TV. Kemudian ada Mbak atau Bu atau Teteh atau Teteh Betty S. Fatima. Beliau ini adalah editor in chief dari Femina. Selamat malam semuanya. Kita sapa juga teman-teman kita yang ada di udara. Light audience semuanya. Selamat malam mendengar. Light audience. Suaranya udah hafal nih teman-teman light audience semuanya, dan di sini suaranya Pak Putra. Dan kita ulang lagi tema malam hari ini. Mungkin ada yang baru bergabung juga di luar sana ya. Tema yang kita angkat malam hari ini adalah effective communication with media. Tadi kita sudah bahas 1 jam sebelumnya dari jam 7 sampai jam 8. Jadi beruntung sekali yang sudah hadir di sini ya. Kalau yang belum sempat hadir malam hari ini di sini, nanti bisa bertanya juga ya Bu ya, melalui SMS atau Twitternya Light FM. Silakan gitu. Ya, silakan Bu Prita. Kita lanjutkan ngobrol-ngobrol malam hari ini. Saya ingin narasumber kita bertanya dengan narasumber kita malam ini untuk Pak Putra dan Ibu Betty. Saya punya satu pertanyaan buat Bapak dan Ibu berdua. Yang pertama, untuk membangun sebuah komunikasi yang baik, PR tentunya harus memahami kondisi media saat ini. Mungkin bisa diberikan gambaran seperti apa kondisi media saat ini, atau media mapping seperti apa. Mungkin Pak Putra bisa menjawab terlebih dahulu. Silakan. Baik, Ibu Prita, terima kasih. Jadi kalau kita bicara media mapping, tentunya kita masuk pada era saat ini pasca pemilu ya, di mana kita melihat bahwa konsolidasi media, baik itu televisi, majalah ataupun koran dan juga radio, itu sudah mulai kembali berkonsolidasi. Tapi pada kenyataannya memang kita ini masih melewati tahun 2015 yang akan ada banyak hiruk pikuknya. Oh gitu ya. Hiruk pikuk dan akan banyak sekali, bukan hanya politik keamanan, tapi juga ekonomi. Oh gitu. Kita lihat bagaimana kurs ya rupiah yang begitu melemah, tapi di sisi lain ada penguatan di indeks saham. Banyak juga investor-investor dunia yang masuk ke Indonesia, dan itu adalah bentuk kepercayaan. Jadi 2015 ini kalau kita lihat mapping dari media massa, saya rasa itu masih fokus kepada wait and see dan melihat perkembangan yang terjadi di bidang politik. Yang rame saat ini kan hukum ya, hukum ya, terus keamanan juga lagi rame-ramenya. Jadi polhukam dan ekonomi itu lagi besar porsinya. Dan sepertinya sampai akhir 2015 saya rasa itu akan terus mewarnai kita, karena kita juga punya pemerintahan yang baru, dan itu adalah waktu konsolidasi, baik itu di media maupun di pemerintahan dan juga bisnis ya, bidang usaha, bisnis. Dan saya ketemu dengan beberapa pengusaha, memang peran wait and see-nya itu sangat besar sekali. Will this government make it through? Gitu ya. Apakah perusahaan kita juga make it through dengan kondisi ekonomi seperti ini dan lain sebagainya. Banyak kebijakan-kebijakan yang saat ini memang pro perusahaan atau pro rakyat dan lain sebagainya. Tapi dengan kondisi yang kita lihat politik hukum ya saat seperti ini, banyak juga orang yang wait and see. Jadi itu juga mencerminkan mapping dari media, ya, kondisi dari media saat ini.
Oh gitu ya. Waduh, kita juga harus ini teman-teman insan humas semua yang ada di sini dan light audience bisa mendapat referensi dari Pak Putra. Nah, kita sekarang ingin mendapat referensi dari Bu Peti. Gimana, Mbak? Ya, kalau kita bicara media mapping, barangkali saya lebih banyak akan bicara mengenai media gaya hidup ya, media gaya hidup, baik itu untuk pria atau wanita di Indonesia. Sekarang itu sebetulnya media di Indonesia ini, kalau saya mengatakan very crowded, banyak sekali. Dan sangat kompetitif. Masing-masing memiliki kelebihan dan juga kelebihan itu ditimbulkan dengan satu brand media biasanya mempunyai lebih dari satu kanal. Lebih dari satu kanal. Jadi kalau misalnya dia print seperti Femina misalnya, dia punya print, dia punya versi online-nya juga, dia punya versi digitalnya juga, bisa dibeli misalnya di Apple Store. Dia punya juga aktivasi di sosial media yang sangat aktif. Dia juga punya banyak events dan pengembangan komunitas misalnya gitu. Dan itu saya kira banyak dilakukan oleh media-media dalam kelompok media gaya hidup gitu. Dan karena sangat kompetitif itu, maka sebenarnya kita kalau sebagai seorang PR, kita harus bisa melihat key medianya tuh yang mana sebenarnya. Karena sebuah publikasi hebat dari sebuah media belum tentu mencerminkan besarnya media itu di publik. Oh gitu ya? Ya. Gitu. Karena media-media itu juga mempiarkan diri kan gitu. Jadi kita harus benar-benar cermat membaca data, misalnya membuat observasi, research dan lain-lainnya untuk memilih sebenarnya key media untuk kelompok laki-laki itu yang mana ya gitu. Untuk yang kelompok perempuan di usia 25-35 itu yang mana ya? Kelompok remaja itu yang mana ya gitu. Mungkin gitu gambarannya Mbak Prita gitu. Dan kalau bicara tentang agenda tadi Putra bilang kalau di media news sekarang udah rada tenang, tidak lagi berbicara pemilu, tapi ternyata banyak isu politik yang baru gitu. Kalau di media gaya hidup sebenarnya setelah pemilu selesai kita cenderung tenang ya. Kita belum ada isu lain yang sangat menarik perhatian, seperti contohnya misalnya waktu pemilu bahkan majalah seperti Femina itu benar-benar masuk ke situ dan kita merepresentkan perempuan dengan politik gitu. Kalau sekarang saya boleh katakan bahwa media gaya hidup kembali ke cirinya masing-masing. Jadi kalau misalnya Femina, saya kembali ke women empowerment gitu, seperti itu. Halo, nama saya Chico, saya adalah alumni dari London School sebenarnya. Dan mau tanya aja sih, karena tadi Mbak Peti bilang bahwa media itu sendiri kan mempiarkan dirinya sendiri sebenarnya. Dan just wondering sih, pada waktu kampanye presiden yang lalu, kita bisa melihat bahwa dua TV news utama kita, TV One dan Metro TV saat itu sided with certain political alliance gitu. Dan I'm wondering kalau apakah itu adalah good PR or bad PR, atau is it effective communication for media, dan how do you handle that? Like orang akan melihat bahwa is it a good PR or bad PR, gitu sih intinya. Terima kasih. Baik, ini Mbak Prita sama Mas Kevin banyak benar ya pertanyaannya. Tapi pertama saya jawab dari yang gampang dulu ya. Yang gampang dulu soal kampanye presiden ya. Gampang padahal itu paling berat. Ini bagian dari PR juga. Anggap itu seakan-akan gampang jawabannya. Jadi gini, Mas Chico tadi soal kampanye presiden, kita lihat image yang terbentuk bahwa ada dua divided station gitu ya. Sebenarnya gini, sebelum station itu gini, media itu adalah cerminan dari masyarakat itu sendiri. Jadi apa yang terjadi adalah cermin dari Indonesia. Ketika kita melihat pemilu kemarin, Indonesia itu benar-benar terbelah. Indonesia itu tidak ada yang abu-abu. Semua sudah punya pilihannya. Satu atau dua gitu. Dan itu tercermin dalam media. Gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa memang itu apakah itu adalah bad PR atau good PR, sebetulnya sih it's not about bad PR or good PR, tapi media menjalankan fungsinya melihat sosok Indonesia
memotret Indonesia selama pemilu presiden? Saya dengan Lisa dari Alternative Media Group, strategi atau saran untuk sebuah produk, seandainya produk itu belum pernah sama sekali muncul dan dikenal oleh masyarakat, dia baru akan melakukan sebuah press conference untuk launching produknya tersebut gitu. Adakah tips atau saran yang efektif untuk melakukan press con? Produknya apa ya kalau boleh tahu? Produknya ini aplikasi di smartphone gitu. Satu hal saya mau mengatakan pada Anda, itu udah sesuatu news value bahwa produk itu belum ada sebelumnya. Ini mudah-mudahan benar belum ada ya, mesti dicek. Jadi itu adalah suatu tools atau suatu informasi yang bisa dikembangkan, dielaborasi untuk semua media komunikasi yang akan dilakukan pada saat produk launch itu, bahwa this is the first, this is a pioneer dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melaunch sebuah produk, sebetulnya yang perlu kita perhatikan adalah kalau dari sudut pandang media ya, produk itu untuk umum atau untuk segmen tertentu dalam market. Kalau dia untuk umum, maka buatlah sebuah press con yang gegap gempita. Undang semua media yang ada di pasar, karena dia untuk umum, artinya semua segmen itu bisa menganggap ini sebagai suatu informasi yang menarik gitu. Tetapi kalau misalnya produk itu produk yang khusus, saya sangat menyarankan kita jangan buang garam di lautan. Kita harus milih media yang mana yang tepat sehingga kita menjadi apa ya, optimal gitu. Karena saya pikir kita ngundang 1.000 orang tapi yang hanya ada satu berita di media, itu akan lebih buruk daripada misalnya kita hanya ngundang 20 media tapi ada 18 media yang mengangkat informasi itu menjadi berita gitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk produk-produk tertentu yang khusus, termasuk di dalamnya adalah teknologi seperti tadi apps dan segala macam. Saya sangat menyarankan untuk membuat gathering khusus untuk mereka yang kita bilang mungkin sebagai teknologi entusias. Dia bisa blogger, dia bisa pengguna dan lain-lainnya, di mana si perusahaan itu bisa berbicara terbuka lebih kepada kelebihan, keunggulan dari si produk itu. Kalau dia misalnya blogger yang punya follower beribu-ribu, berjuta-juta, kita bisa dapat earn media dari dia tanpa kita suruh, dia udah akan menampilkan itu karena dia suka dengan produknya.